Kalau kita bandingkan perumpamaan ini dengan perumpamaan tentang penabur, kita akan melihat ada banyak poin yang mirip, tetapi juga ada banyak perbedaan. Mari kita lihat contoh perbedaannya. Hari ini kita akan membahas salah satu pengajaran Yesus melalui perumpamaan yang dicatat di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Mari kita dengar dulu mulai dari ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus sedang berkata bahwa hal kerajaan surga itu seperti orang yang menaburkan benih di tanah, kemudian ia pergi tidur dan bangun pada esok paginya, dan ia tidur lagi malamnya, lalu bangun keesokan harinya. Hal ini berjalan terus sepanjang musim panas sampai benih itu mulai bertumbuh, bertunas, bertangkai, berbulir, dan akhirnya berbuah. Lalu orang itu memanen hasilnya. Benih itu tumbuh sendiri, si penabur tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Tugasnya adalah menabur di musim tanam dan memanen di musim tuai. Itulah isi dari perumpamaan ini. Anda mungkin bertanya, lalu apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tampaknya tidak ada banyak hal yang bisa diambil dari perumpamaan seperti ini. Akan tetapi setiap perkataan Yesus selalu mengandung kekayaan makna yang sangat besar. Dan perumpamaan ini juga tidak terkecuali. Kalau kita bandingkan perumpamaan ini dengan perumpamaan tentang penabur, kita akan melihat ada banyak poin yang mirip, tetapi juga ada banyak perbedaan. Mari kita lihat contoh perbedaannya. Hal pertama yang perlu ditanyakan adalah siapa si penabur dalam perumpamaan ini. Kita cenderung untuk berkata, oh itu Yesus. Perhatikan dengan baik. Tetapi orang ini menaburkan benih dan ia tidak tahu bagaimana pertumbuhan benih itu. Apakah Anda pikir kata-kata seperti ini dapat diterapkan pada Yesus? Mari lihat ayat 27. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap orang yang mempelajari ayat ini segera memahami bahwa si penabur ini tidak dapat diartikan sebagai Yesus. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Yesus tidak tahu bagaimana firman Allah bertumbuh? Perhatikan perbedaan berikutnya di Lukas 8 ayat 5, di mana dalam ayat itu disebutkan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Dalam perumpamaan yang dicatat di Markus 4 ini, benih yang ditabur tidak disebut sebagai miliknya. Ia menaburkan benih, akan tetapi benih itu tidak harus merupakan miliknya. Jika seorang pengkhotbah menyampaikan firman Allah, ia tidak sedang menyampaikan kata-kata karangannya sendiri, tetapi firman Allah. Si penabur adalah setiap orang yang menaburkan firman Allah. Di dalam perjanjian baru sangat sering ditemukan penabur yang bukan Yesus. Yesus adalah penabur yang pertama. Ia adalah penabur dengan huruf P yang besar. Berikutnya para rasul dan kemudian kita-kita yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut sebagai penabur. Yang menabur sebagai hamba atau pekerjanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa Paulus menggambarkan dirinya sedang menanam atau menabur. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Lalu ada Apolos menyirami benih, akan tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi siapa yang memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Hal ini sangat cocok dengan isi perumpamaan di Markus 4 ini. Paulus dan Apolos tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Yang tahu adalah Allah karena dialah yang memberi pertumbuhan. Kita mendapati ide yang sama di 2 Timotius 2 ayat 6, di mana Timotius digambarkan seperti petani yang bekerja keras. Apa yang dikerjakan oleh petani? Ia menabur benih, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Versi King James, preach the word, be instant in season, out of season.
atau cocok atau tidak cocok musimnya. Kata cocok atau tidak cocok musimnya adalah istilah yang berkaitan di bidang pertanian. Dalam hal ini Paulus menggabungkan dua macam gambaran, yaitu hal memberitakan firman dan menaburkan benih. Pada umumnya kita menaburkan benih pada saat-saat yang sudah ditentukan setiap tahun. Sebagai contoh, kita tidak akan menabur benih di musim dingin. Akan tetapi jika hal ini dikaitkan dengan firman Allah, pernyataan tersebut tidak berlaku karena kita diperintahkan untuk menabur setiap saat, cocok atau tidak cocok musimnya. Jadi Paulus menghendaki agar Timotius memahami bahwa memberitakan firman Allah itu mirip dengan menabur benih. Gambaran yang sama diberikan di Yakobus 5 ayat 7, di mana orang Kristen disebut sebagai petani yang menantikan panen yang akan tiba. Jadi pandangan bahwa si penabur adalah orang Kristen, terutama yang memberitakan firman Allah, sangat lazim kita temui di dalam Alkitab. Hal selanjutnya adalah si petani disebutkan tidur pada malam hari dan bangun keesokan paginya. Tidak ada hal yang dapat ia lakukan untuk dapat memastikan pertumbuhan benih itu selain berusaha agar kondisi yang ada sangat mendukung bagi pertumbuhan itu. Namun ia tidak dapat menumbuhkan benih itu. Kehidupan itu ada di dalam benihnya. Si petani tidak dapat berbuat apa-apa bagi kehidupan benihnya, dan ia tidak tahu bagaimana kehidupan itu bekerja. Namun ia dapat melihat apakah kehidupan itu berfungsi atau tidak. Jadi apa yang dapat ia lakukan? Kita tidak boleh beranggapan bahwa si petani hanya duduk dan bersantai-santai saja. Saya mengamati uraian yang diberikan oleh beberapa pengulas, dan mereka benar-benar membuat saya sangat terkejut, karena tampaknya mereka kurang memahami kehidupan di lahan pertanian. Saya rasa jika Anda ingin mempelajari Alkitab, sangatlah bermanfaat meluangkan waktu untuk tinggal sementara bersama petani, serta mengamati kehidupannya. Anda akan melihat betapa banyaknya hal yang harus ia kerjakan. Dapatkah Anda bayangkan jika seorang petani menabur benih dan selanjutnya hanya bersantai-santai saja menunggu saat panen tiba? Yang ia lakukan hanya makan dan tidur sampai tibanya masa panen? Lahan itu akan berubah menjadi ladang semak belukar. Benih itu akan mati terhimpit, mungkin juga akan diserang hama atau mati kekeringan. Meskipun seorang petani tidak dapat menumbuhkan benih sesudah ditanam, ia harus mengupayakan supaya benih itu tidak diganggu hama yang akan menghentikan pertumbuhannya. Ia harus memastikan bahwa ladangnya mendapat air yang cukup karena di daerah Timur Tengah memang ada hujan awal dan akhir musim. Namun di antara hujan awal dan hujan akhir itu biasanya tidak ada banyak hujan. Para petani harus menyiram ladangnya setiap hari. Tanahnya harus diirigasi. Mereka yang pernah ke Israel tahu bahwa sebagian besar ladang di Israel sangat mengandalkan irigasi. Anda tidak dapat hanya bergantung pada hujan ini. Itu berarti para petani harus bekerja keras. Kegiatan Apolos yang menyirami benih adalah suatu pekerjaan yang besar. Mengairi tanaman. Menabur benih adalah pekerjaan yang penting dan menyirami tanaman memiliki nilai yang sama. Lebih dari itu, mereka juga harus menjaga supaya ternak tetangga tidak menginjak atau memakan tanaman di ladang mereka. Ia harus menjaga supaya burung-burung dan hama tumbuhan tidak memakan atau merusak tanamannya. Mereka memasang orang-orangan dan juga benda-benda lainnya untuk mengamankan benih yang baru ditabur. Bukankah itu yang dilakukan seorang pengajar atau pendeta? Tidak ada alasan untuk berpangku tangan. Namun kebenaran yang utama tidak boleh dilupakan, yaitu jika bukan Allah yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang melakukannya. Mazmur 127 ayat 1-2. Jika Allah tidak menumbuhkan benih itu, segala upaya si petani akan sia-sia. Apa hal yang ingin disampaikan Yesus kepada kita? Apakah Yesus ingin menyampaikan bahwa setelah benih firman Allah ditaburkan, maka perkaranya sudah selesai dan tidak ada lagi hal yang perlu dikerjakan? Anda tinggal duduk bersantai sampai pada waktu panen tiba karena semuanya adalah anugerah dan Anda tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun. Belakangan ini, ada kecenderungan di kalangan gereja-gereja untuk mengajarkan tentang kasih karunia, di mana sama sekali tidak ada peran manusia. Manusia tidak perlu berbuat apa-apa. Ini bukanlah pengajaran yang alkitabiah. Ada banyak ajaran yang kedengarannya sangat rohani, namun sebenarnya tidak alkitabiah dan tidak benar. Berhati-hatilah terhadap ajaran yang terdengar sangat rohani. Karena makin banyak orang yang tertipu oleh pengajaran yang kedengaran sangat rohani ketimbang oleh ajaran palsu.
Jika Anda mengajarkan ajaran palsu, orang Kristen akan mudah mendeteksi dan mengenalinya, dan Anda tidak mudah menjatuhkan mereka. Namun mereka akan sangat mudah ditipu dan dijatuhkan jika berhadapan dengan ajaran yang terdengar rohani, padahal sesat. Iblis pernah mencoba perangkap ini terhadap Yesus ketika ia mengutip ayat-ayat di Mazmur 91 dan mencoba Yesus untuk melompat dari atap bait Allah. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Adakah yang salah dengan kutipan itu? Tidak sama sekali. Saya sudah memeriksa kutipan itu ke bahasa sumbernya, dan kutipan itu memang benar, kata demi kata. Iblis tidak memakai kata-kata karangannya sendiri ketika ia mengutip ayat Alkitab. Kutipan itu mengikuti ayat yang tertulis dalam Septuaginta. Tidak ada satupun kata yang hasil karangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa iblis bukanlah makhluk yang bodoh. Ia tahu saat berhadapan dengan Yesus, dia tidak boleh salah dalam mengutip Alkitab. Ia tahu kutipannya itu sangat akurat. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah penempatannya atau pemakaian dari ayat Alkitab itu. Mazmur 91 hanya berlaku bagi mereka yang berdiam di dalam lindungan yang maha tinggi, yang akan mendapat perlindungan dari Allah seperti biji matanya sendiri. Ia akan melindungi mereka sehingga kaki mereka tidak akan terantuk batu. Ia akan melindungi Anda siang malam. Namun ini tidak berarti bahwa dengan demikian Anda boleh melanggar kehendaknya dan tetap berharap ia masih akan melindungi Anda. Tidak. Itu akan berarti bahwa Anda sedang mencobai Allah. Lalu Yesus berkata kepada iblis, "Aku akan berjalan di dalam kehendak Bapa-Ku, dan apa yang engkau katakan itu bukanlah kehendak Bapa-Ku." Ayat yang engkau kutip memang akurat, akan tetapi tidak berlaku. Karena jika hal itu kulakukan, akibatnya adalah aku tidak berdiam di dalam perlindungan yang maha tinggi. Aku tidak berada di dalam kehendaknya lagi. Tidak sulit untuk melihat bahwa godaan itu sendiri ditujukan untuk mendorong ke arah kerohanian yang salah. Cobaan ini merayu pada aspek kerohanian dari manusia. Untuk memperjelasnya, saya akan menyampaikan kata-kata iblis dengan memakai kalimat yang berbeda. Allahmu akan memperhatikanmu. Tidakkah kau ingin mengalami langsung perlindungannya? Tidakkah kau ingin mengalami langsung bagaimana dia akan bertindak untuk melindungi engkau? Sekarang, lakukanlah langkah pembuktiannya. Lompatlah dan lihat apa yang akan terjadi. Demikianlah kita harus waspada terhadap kata-kata yang kedengarannya rohani, mengutip ayat-ayat dari Alkitab, namun keluar dari konteksnya. Ada begitu banyak ajaran yang kedengarannya rohani. Sebagai contoh, kita sering diberitahu bahwa iman adalah karunia dari Allah, atau hadiah, atau gift dari Allah. Kedengarannya sangat rohani, akan tetapi tidak ada kebenaran sedikit pun di dalamnya. Apakah hal ini membuat Anda terkejut? Jika iman adalah karunia dari Allah, sebagaimana ucapan Sidlow Baxter dalam bukunya yang sangat penting, The New Call to Holiness, panggilan baru menuju kekudusan, maka keselamatan menjadi suatu lawakan yang tidak masuk akal bagi kemanusiaan. Karena ini berarti Anda tidak akan dapat diselamatkan jika Allah tidak memberi Anda iman. Artinya jika Allah tidak memberi Anda iman, maka tamatlah riwayat Anda. Anda boleh saja menjadi orang yang baik, akan tetapi jika Allah tidak ingin memberi Anda iman itu, maka Anda tidak punya pilihan lain kecuali masuk neraka. Namun dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Semua ini akan membuat Anda merasa sedang berada di atas panggung sandiwara yang kejam. Demikianlah penegasan Baxter. Alkitab tidak pernah berkata bahwa iman percaya Anda adalah karunia dari Allah. Jika memang demikian, ini berarti di satu kesempatan Allah berkata bahwa ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Namun di sisi lain, dia hanya memberi iman kepada sekumpulan orang saja. Sebagian besar orang tidak memiliki iman karena Allah tidak memberikannya kepada mereka. Apakah yang sedang kita bicarakan ini? Di satu sisi, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Di sisi lain, ini yang mencampakkan sebagian besar orang ke neraka. Di sini kita melihat adanya pemahaman yang salah, namun kedengarannya rohani yang mengacau balaukan pemahaman Injil. Menjadikan Injil terlihat sangat ngawur di mata orang-orang yang ingin mengejar kebenaran dengan serius. Kita harus mewaspadai ajaran yang terdengar rohani, dan sangatlah penting memahami hubungan antara kasih karunia dengan tanggung jawab. Jika iman adalah kasih karunia sepenuhnya,
atau pemberian Allah dan manusia tidak memiliki peran apapun di sana, maka kita hanya perlu duduk santai dan menunggu sampai Allah memberikan kita iman itu. Jika Allah tetap tidak memberikan iman itu kepada Anda, maka Anda pasti binasa. Karena itu, waspadalah terhadap ajaran yang terdengar rohani namun menyesatkan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan tema pertumbuhan rohani bergantung pada respon kita. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.